Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalkan nama aku Adinda Rahma Gunawan dari Program Studi Teknik dan Manajemen Lingkungan Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Baik, di video kali ini aku bakalan sedikit sharing nih terkait apa sih profesi yang bakal aku tuju setelah lulus dari sekolah vokasi nanti dan dari Prodi Teknik dan Manajemen Lingkungan sendiri. Gitu. Sebelum lebih lanjut, kita tahu perkuliahan adalah tempat di mana kita berproses untuk mematangkan ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan selama menjadi pelajar, sejak sekolah dasar hingga menjadi mahasiswa. Selain itu juga di masa ini tuh masa kita berjuang, bersinergi, berkarya, meningkatkan kreativitas kita sebagai mahasiswa, dan melatih soft skill maupun hard skill untuk diri kita nanti yang akan disiapkan kelak kita. Nah, tidak hanya ilmu akademik, tapi non-akademik juga sangat penting untuk menopang atau sebagai landasan, sebagai bekal untuk kita menuju ke pekerjaan yang selanjutnya akan kita tuju setelah lulus nanti. Nah, di mana profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus atau penguasaan terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Nah, dalam bidang lingkungan sendiri, yaitu program studi aku, ketika aku lulus nanti, aku ingin menjadi seorang CSR officer atau juga kalau di perusahaan itu dinaungi oleh Human Resource Development atau Public Relation. Nah, CSR itu merupakan suatu tanggung jawab. Oh ya, sebelumnya CSR itu singkatannya kan Corporate Social Responsibility. Suatu tanggung jawab perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, CSR ini tuh merujuk pada upaya perusahaan dalam menyeimbangkan komitmennya pada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perusahaan. Mungkin akan pertama kali muncul pertanyaan adalah, kenapa sih pilih CSR? Ya nggak sih? Kenapa sih pilih CSR, Din? Nah, alasan saya sendiri untuk memilih, bukan memilih CSR ya, atau lebih tepatnya memilih CSR Officer atau Public Relation. CSR kan programnya ya, mohon maaf nih teman-teman. Kenapa sih pilih Public Relation? Karena saya sejauh ini selama semester 4 akhir, saya tertarik dengan profesi di bidang sosial. Saya selalu ingin membantu menyelesaikan persoalan-persoalan sosial yang ada, serta memberikan berdampak gitu pada masyarakat, pada lingkungan di luar perusahaan itu terkait. Nah, di kegiatan CSR itu kan bukan hanya tentang, walaupun namanya itu tanggung jawab sosial perusahaan, tapi bukan tentang sosial aja teman-teman, melainkan juga terhadap lingkungan, terhadap perusahaan itu sendiri, dan stakeholder lainnya yang terkait gitu. Nah, di CSR sendiri tuh ada yang dikenal dengan nama three bottom line, yang itu profit, people, dan plan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa seorang public relation bukan hanya terkait sosial dan sosial aja, tapi juga ekonomi, lingkungan, dan perusahaan itu sendiri. Nah, menurut saya, seorang public relation itu bukan sekadar do good atau melakukan yang terbaik, melakukan yang baik, bukan. Tapi juga menciptakan suatu kebaikan, meningkatkan, entah itu dengan cara meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, ataupun dengan meningkatkan kelestarian lingkungan dan citra baik dari perusahaan naungannya itu sendiri. Maka dari itu, saya ingin sekali berkontribusi penuh atau turut serta dalam menciptakan hubungan baik antara perusahaan dengan pihak-pihak eksternal yang terkait. Itu alasannya sendiri. Oke, itu tadi pembukaan aja sedikit kan sebelum menuju pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang terkait CSR. Nah, CSR itu, oh ya, tahu nggak sih? Aku tanya dulu ya, tahu nggak sih?
CSR itu tuh bisa bukan hanya dilakukan oleh di suatu perusahaan aja. Jadi kayak perusahaan, misalnya kita sebut, Unilever, bukan di perusahaan Unilever saja ada CSR atau ada public relation gitu, tapi juga bisa, suatu organisasi atau yayasan sendiri yang membuat, program atau apa ya, membuat yayasan gitu terkait untuk menaungi perusahaan. Jadi dia akan, kolaborasi dengan perusahaan terkait kalau nggak punya CSR. Jadi ada organisasi CSR, ada organisasi CSR yang diwakili oleh public relation-nya dan dapat berkolaborasi dengan suatu perusahaan gitu. Kalau suatu perusahaan ini nggak punya CSR. Jadi bukan di perusahaan aja, tapi juga bisa terpisah dari perusahaan. Nah, gitu simpelnya. Nah, selanjutnya aku bakalan sedikit sharing nih, biar teman-teman ada gambaran tentang public relation yang aku dari tadi sampaikan, dan dari tadi aku kayak semangat banget nih pengen jadi public relation atau CSR officer. Aku mau share screen dulu ya. Sebentar, mana ya? Nah, ini dia, teman-teman. Jadi, ini adalah salah satu dari sekian banyak, bentar ya, salah satu dari sekian banyak peran public relation dalam kegiatan CSR perusahaan. Ini aku ngambil salah satunya adalah Jarum Foundation. Seperti yang teman-teman tahu pasti sering banget nih ngelihat PT Jarum Plus ini tuh banyak membantu berbagai program seperti atlet-atlet badminton, kemudian juga ini ada bantuan penanganan COVID-19 di Kabupaten Kudus, kemudian ada seleksi Jarum Beasiswa Plus. Jadi ada seleksi, jadi kegiatan CSR dari public relation-nya ini beasiswa, kemudian ada kegiatan donor darah. Nah, seperti itu banyak banget kan. Jadi itu benar-benar sangat memberikan dampak yang baik gitu buat masyarakat. Terus ini juga, ini ada aku. Ini salah satu peran CSR perusahaan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia juga turut serta dalam kegiatan CSR ini. Nah, ini ada penerima beasiswa Bank Indonesia, kemudian ini ada kegiatan capacity building atau peningkatan kapasitas, peningkatan kemampuan melalui seminar dan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia. Kemudian juga ini ada Bank Indonesia menyelenggarakan vaksinasi COVID-19 membantu pemerintah. Nah, itu sedikit gambaran buat teman-teman sekalian, kayak biar, kegiatan CSR di perusahaan kayak gitu ya, kegiatan CSR di perusahaan yang dilakukan oleh public relation tuh kayak gitu ya, gitu. Oke, selanjutnya pasti masih banyak lagi sih sebenarnya perusahaan-perusahaan yang udah melaksanakan kegiatan ini. Dari PT Freeport, BUMN, kemudian melalui banyak hal yang dari tadi bilang kesehatan, UMKM juga ada. Banyak banget teman-teman. Terus aku pengen lanjut bahas terkait pertanyaan-pertanyaan baru yang muncul. Apa sih peran dan fungsi dari public relation ini di sebuah perusahaan gitu? Dari pemahaman aku yang udah cari-cari informasi dan cari-cari literatur, jadi peran dan fungsi public relation ini di perusahaan adalah sebagai seseorang yang menjembatani atau menghubungkan antara perusahaan dengan target, dengan masyarakat ataupun dengan stakeholder terkait. Stakeholder itu bisa masyarakat, bisa juga apa sih namanya? Lupa lagi. Investor, itu stakeholder termasuk. Jadi si public relation inilah yang menghubungkan antara perusahaan itu sendiri dengan masyarakat atau investor-investor gitu, biar tidak adanya miscommunication atau miskomunikasi.
Nah, aktivitas-aktivitasnya ya biasanya ada sosialisasi, terus juga bisa kita riset apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat di sekitar, agar program CSR yang ingin dibuat oleh si perusahaan ini tuh kena dan berdampak langsung. Nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang biaya, nggak buang-buang tenaga. Jadi biar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lingkungannya gitu. Kadang juga antara investor yang satu atau pemegang saham yang satu dengan yang lainnya itu juga ada selisih paham. Nah, inilah fungsi public relation untuk menghubungkan atau menjelaskan, memberikan pengertian antara satu um, instansi terkait dengan yang satunya, seperti itu. Nah, apakah CSR itu merupakan aktivitas public relation yang penting untuk dilakukan? Sangat amat penting, karena setiap perusahaan itu sekarang tuh harus wajib memiliki program CSR. Jadi jangan seenaknya aja dong perusahaan ngambil untung buat dirinya sendiri, tapi juga harus bisa berdampak baik buat lingkungan sekitarnya, buat masyarakat sekitarnya, dan lain-lain. Seperti itu. Dan lebih ke peran public relation ya. Kalau misalnya ada muncul pertanyaan lagi, kalau misalnya si public relation-nya ini udah melakukan kegiatan CSR, apakah akan ada evaluasinya? Tentu akan ada. Kenapa? Karena itu tuh dibutuhkan. Jadi bukan cuma dia melaksanakan kegiatan aja nih, habis itu udah dia ngerasa tanggung jawab gue udah selesai nih, nggak kayak gitu teman-teman. Jadi akan ada evaluasinya. Apakah kegiatan yang sudah kita buat, sudah kita laksanakan itu berdampak dan masyarakat itu ada perubahan dari misalnya dia kendala ekonomi, terus kita melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai UMKM, terus apakah dari habis kita melakukan sosialisasi UMKM, memberikan bantuan dana untuk mereka buat buka usaha, apakah akan ada dampaknya? Itu tuh harus kita evaluasi, harus public relation evaluasi buat biar apa? Biar buat evaluasi juga ke perusahaan. Nanti kita sampaikan ke perusahaan bahwa oh program ini berdampak, ini program yang harus ada keberlanjutannya. Atau oh program ini kurang ngena nih di masyarakat sekarang di era digitalisasi gitu. Jadi kita harus ganti program, kita harus apa ya, improve lagi gitu. Terus bagaimana sih cara public relation ini mengkomunikasikan kegiatan CSR kepada masyarakat? Kan banyak ya masyarakat yang nggak tahu dan kayaknya tuh mager gitu ngikutin kegiatan-kegiatan. Biasanya karena sekarang ini di era digitalisasi, maka biasanya tuh hal yang paling tepat untuk kita lakukan adalah branding di media sosial, sharing-sharing di media sosial. Udah bukan pakai brosur lagi, udah bukan ngomong satu-satu ke masyarakat untuk survei atau nanya, tapi kita langsung aja melakukan branding di media sosial, bikin konten, biar masyarakat tuh tahu, oh si perusahaan ini tuh ngadain kegiatan CSR loh, gitu. Nah, itu peran penting banget buat public relation. Dan ada nggak sih taktik atau strategi public relation biar masyarakat itu mau melakukan ikut serta dalam kegiatan CSR yang diselenggarakan oleh perusahaan? Untuk taktik dan strateginya sendiri sih ya, itu balik lagi ke seorang public relation-nya yang harus bisa memposisikan diri ketika dia harus berhadapan dengan masyarakat, ketika harus berhadapan dengan rekannya yang lawan bicaranya itu misalnya sebaya atau di atasnya mereka, itu harus bisa dengan bahasa dan public speaking yang tepat gitu. Jadi dia harus bisa memposisikan, si public relation ini tuh harus bisa memposisikan dirinya. Oh, gue lagi ngomong sama direktur, gue lagi ngomong sama pemegang saham, gue lagi ngomong sama
masyarakat. Jadi harus menggunakan, kalau dengan masyarakat, targetnya siapa nih? Kalau ibu-ibu berarti harus menggunakan bahasa yang sederhana. Kalau mau sharing tentang digitalisasi saat ini, kita harus ngajarinnya pelan-pelan. Kalau misalnya anak remaja, milenial, berarti harus dengan cara bagaimana? Kalau misalnya harus sebagai cara bagaimana? Nah, si public relation inilah tugasnya, yang public relation harus bisa memposisikan dirinya. Gitu. Mungkin yang dapat aku sharing, karena aku juga masih belajar dan masih mencari tahu nih, gimana sih caranya jadi public relation gitu-gitu kan. Mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video aku kali ini bisa menjadi insight baru buat teman-teman, atau menjadi motivasi atau menjadi inspirasi. Mungkin teman-teman juga banyak yang masih bingung mau jadi apa. Jadi mungkin bisa abis ini bisa cari-cari tahu ya, atau kita bisa bertukar pikiran terkait dengan public relation atau kegiatan CSR ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan menyimak video aku kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.